Oke, halo, selamat malam, Michael. Hai, tadi sempat keluar dulu, kiranya Miss belum mulai ya. Iya, Iya, tadi Miss chat tuh sempat di kolom chat bilang kita tunggu bentar ya, Dika sama Hilmi. Cuman belum ada kabar hingga saat ini ya. Jadi ya udah nanti kalaupun memang belum masuk, nanti kita mulai dulu aja ya buat Michael sama Miss dulu aja. Karena Sarah hari ini kebetulan baru izin, jadi nggak bisa ikut kelasnya. Nah, biasanya kan kalau Miss bilang kemarin kan di awal ya, kalau misalkan keterlambatan tuh maksimal 15 menit seperti itu kan. Kalau misalkan nanti Dika sama Hilmi ternyata 15 menit belum bergabung, ya nantinya Dika sama Hilmi mungkin diikutkan kelas pengganti aja. Karena takutnya kalau kita nunggu terlalu lama, waktunya juga bakal habis ya. Waktunya juga bakal mundur seperti itu. Kita tunggu sampai 10 menit aja ya. Sampai 19:10. Nah, kalau memang belum hadir, Miss langsung mulai aja untuk pertemuan kita hari ini. Gitu. Oke, Michael, gimana kabarnya hari ini? Baik? baik. Baik, baru pulang sekolah atau gimana? Enggak, Oh, enggak. Pulang jam berapa hari ini? 3:30 Setengah 4, lumayan sore juga ya. Kalau sampai Senin sampai Kamis, itu biasanya nggak ada ini tambahan lain buat Michael. ada Senin, Selasa, Kamis. Senin, Selasa, Kamis. Ah, jadi, waduh, tiap hari ada tambahan berarti ya? Iya, Iya, oke. Kalau di hari Rabu sendiri, cuman les ini aja atau ada yang lain? dia ini aja. Ini aja, oke. Berarti tidak ada kegiatan lain setelah ini ya. Istirahat besok sekolah lagi seperti itu. Oke, karena memang kakak sering make share ya. Kadang tuh jadwalnya teman-teman itu kan nggak cuma di Algonova aja ya. Kadang memang ada yang pulangnya sore, habis itu masih ada tambahan, malam masih Algonova, setelah itu masih ngerjain tugas-tugas juga, baru selesai di jam 9:10-an Kak gitu. Wah, juga lumayan padat seperti itu. Kalau Michael sendiri Senin, Selasa, Kamis tuh les juga atau lebih ke ini yang olahraga gitu. Les. Les mapel berarti pelajaran. Iya, sama Hmm. satu olahraga hari Selasa. Oh, Selasa olahraga apa? Tapak suci. Oh, silat. Dan iya, iya, Ah, tapak suci. silat. Oke. Berarti memang balance ya ada olahraganya juga. Kalau weekend sama sekali nggak ada kegiatan atau ada kegiatan juga? Algonova, Algonova yang course coding, Python. Python. Oh, yang Python di hari apa itu? Minggu. Minggu. Oke. Kalau berarti Sabtu, Jumat? Jumat, Sabtu ada Ah, kegiatan? ada les. Les juga? Sabtu? Itu yang nggak ada. Sabtu. Liburnya cuma di Sabtu berarti ya. Oke, keren berarti untuk kegiatannya Michael lumayan padat ya. Karena memang ini ya, untuk seusia Michael memang di ini ya, dimaksimalkan untuk pengetahuan, untuk mapel sama yang non akademik juga. Karena memang seperti itu kebanyakan seperti itu. Oke, semangat Michael menjalani setiap kegiatannya ya. Walaupun ini kalau di AI kan sebenarnya nggak terlalu berat ya. Istilahnya cuma nambah insight baru untuk apa ya? Mengembangkan skills prompting untuk perkembangan AI sekarang ini sampai besok gimana caranya Michael untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari atau mungkin besok di sekolah gitu ya sampai di perkuliahan bahkan untuk AI pasti akan tetap digunakan seperti itu. Oke, kalau gitu ini kurang 1 menit ya kita tunggu. Ntar kakak sambil ini ya sambil kasih pengumuman dulu eh untuk Dika sama Hilmi. Lebih dari 15 menit dari
Oke, sudah kakak kasih pengumuman juga ya. Karena udah lewat 10 menit, kita mulai aja kelas kita hari ini, Michael. Seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kegiatan kita hari ini. Kak, hari ini tuh berarti kita masuk di pertemuan 4 ya, di listen keempat. Nah, terakhir kemarin kan teman-teman tuh Michael, Sarah, Dika itu kan di pertemuan ketiga ya, membuat sinopsis cerita. Kemarin ingat nggak membuat ini story konsep sama konsep location sama ada penentuan 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 karakter ya kan ada 3 sheet kemarin yang kita buat di Miro ya kemarin Michael sendiri sudah buat apa aja. Ceritanya gimana yang di ini kemarin yang di Miro kemarin kan kemarin buat 3 kan seperti ini story konsep story setting sama Kim Lore. Nah kalau punya Michael sendiri kemarin Kim Lore-nya seperti apa masih ingat nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu, tapi karakternya ada apa aja kemarin? Apa ya? Tahunya judulnya aja. Judulnya apa? Retakan waktu. Retakan waktu. Oke, coba kakak sambil buka ya. Nah, ini. Oh, retak sama waktu. Berarti retakan waktu. Terus story settingnya. Mm-mm. Masalah utama konflik, iya. Karakternya siapa aja coba? Lihat. Karakternya, oh nih, ada Arka Wibisana sama Nara Anindya. Nah, berarti backstory-nya penemuan jam retak. Kesalahan pertama, kedatangan penjaga waktu. Oke, location-nya di loteng rumah, kota bayangan, menara Kronos, sama lorong dimensi retak. Oke, bagus ini. Sudah ada ini ya, sudah ada story konsepnya sama story settingnya. Nah, ini untuk hari ini. Nah, kita kan lanjutin ya. Dilanjutin di pertemuan keempat. Kamu Nah, pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir di modul satu ya. Di modul satu pembuatan teks ini kita pertemuan terakhir nih di pertemuan keempat. Minggu depan itu sudah masuk di modul 2 ya. Modul 2 besok belajar apa? Kita masuk di pembuatan kode. Besok belajar dasar-dasar HTML sama CSS. Sebelumnya udah pernah belum pakai HTML, Michael? Pakai HTML udah pernah? HTML? hmm, jarang Jarang, tapi pernah. pernah beberapa. Ah, oke, berarti untuk sintaksnya kurang lebih sudah pernah tahu ya untuk Michael penulisan kode HTML seperti apa. Nah, besok kalau udah masuk di modul kedua, kita bakal pelajarin tuh HTML, CSS, sama nanti kita masukin ya kodenya di permainannya. Nah, inti dari yang kita buat selama pertemuan kemarin kan konsep cerita permainan kan, permainan teks yang kakak bilang itu. Nah, di pertemuan hari ini, nanti dari cerita yang udah Michael buat di pertemuan ketiga, diubah menjadi permainan. Ngubahnya gimana? Pakai Twine nanti ya. Jadi hari ini kita konsepkan alurnya bakal bagaimana, lalu ada tombol-tombol apa aja ya. Nah, kalau di Twine tuh namanya passage nanti. Passage, passage. Nah, itu untuk apa? Untuk tampilan dari setiap momen atau setiap scene dari permainan yang Michael buat seperti itu. Nah, kalau kemarin kita baru konsep story-nya, konsep setting-nya, dari sini nanti diambil buat apa? Buat permainannya. Di sini di Twine nanti ya. Nah, tapi sebelum ke Twine nanti kita pakai Miro dulu ya. Kita pakai Miro buat apa? Buat ini mengkonsepkan nanti akan masuknya seperti apa aja seperti itu. Jadi nanti ada scene 1, scene 2, scene 3 seperti itu. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Pakainya Miro lagi ya. Tapi Mironya kalau kemarin, oh tapi tadi kakak lihat punyanya Michael udah ada ininya ya. Udah ada, nah sudah ada panah-panahnya juga. Oke, nanti kita buat lagi seperti itu. Cuman lebih ke yang sudah apa ya istilahnya tuh sudah hampir menyamai atau menyerupai game Twine-nya seperti apa. Jadi untuk scene-nya atau alur ceritanya udah lumayan jelas nanti, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kakak jelasin dulu teorinya ya.
nanti baru kita lihat untuk tugas-tugasnya sama cara pengerjaannya seperti apa. Gitu. Kita masuk dulu di sini, Michael. Modul satu pelajaran keempat. Mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Cerita yang sudah Michael buat tadi, kita rubah ke Twine biar jadi game seperti itu. Ya. Jadi nanti seperti yang kakak contohkan kemarin ya, ada permainan teks seperti ini kan. Setiap permainan teks nanti ada kayak gini. Ada penentuan apa ya? Penentuan pilihan atau jalannya, misalkan ada tombol satu, tombol dua. Ketika kita tekan tombol satu ya, nanti dia akan mengarah ke halaman baru. Ada ceritanya, ada pilihannya, nanti ada muncul tombol baru lagi. Kalau kita pencet ini, bakal masuk ke scene baru lagi. Seperti itu ya. Jadi per tombol itu ada scene-scene-nya masing-masing. Ada ceritanya masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, kita anggap ringkasnya aja, misalkan kita tombol merah sama tombol hijau. Kalau kita ikutin tombol merah, nanti bakal ada lika-liku yang lebih beragam. Kalau kita ikutin tombol hijau, nanti jalannya lebih dipermudah atau seperti apa. Nah, nanti Michael yang tentukan itu ya, tentukan scene-scene-nya akan seperti apa. Gitu. Tuh untuk konsep dari permainannya terlebih dahulu. Tuh, nah kalau kemarin kan kita pakai ini ya, metode binomial fantasi. Kemarin dua kata ya, kayak punyanya Michael tadi, retakan sama waktu. Nah, muncullah sebuah ide rentakan waktu gitu. Nah, kemarin kita pakai itu. Jadi dari berasal dua kata yang tidak saling berhubungan, kita ciptakan untuk ide-ide baru gitu ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan ngapain aja? Pertama, bagaimana membuat cerita yang bisa dimainkan. Cerita yang kita simpulkan tadi, kita buat lebih interaktif. Ada pilihan, pilihan A, pilihan B, pilihan jalan A, jalan B, gitu ya, warna A, warna B. Nah, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, ada apa ya? Ada ceritanya nanti sini akan seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dalam game ini ya, get eat a roots atau makan apa nih namanya? Akar, lalu eat a berries. Nah, makan berries. Nanti kalau kita klik root, dia akan mengarah kemana? Kalau kita makan berries, apakah berriesnya beracun atau apa? Nah, kan kita sendiri yang nyiptain ini ya. Scene-scene-nya, pola permainannya seperti apa. Gitu. Yang penting ada pilihannya. Contoh di sini, narasi non-linear. Maksudnya apa? Ini fitur permainan ya. Jadi dari narasi linear itu kita diberikan pemain tuh gimana ya? Pemain memberikan user ya atau pengguna nih pilihan yang tidak fiktif. Contohnya, ketika kita pakai pion ya, pion yang seperti ini nanti kamu bakal kalah dalam turnamen karena yang dihadapinnya lebih kuat dari dia. Seperti itu misalkan. Kalau kamu pilih ini, kamu bakal menang nih di turnamen karena dia lebih jago daripada lawan mainnya seperti itu. Jadi ketika sebuah pilihan itu dipilih nanti akan menciptakan atau mengarah ke scene baru seperti itu. Nah, hari ini nanti Michael akan masuk ya di Twine, pakai Twine. Twine itu buat apa? Buat permainannya. Jadi lebih interaktif ya. Jadi di sini nanti bakal lebih jelas cara bermainnya. Oke, ini siapa yang baru join ya? Boleh silakan untuk. Naila, Miss. Halo, ini siapa? Naila kelas pengganti, Miss. Oh, Naila ada join kelas pengganti hari ini. Iya. Oke, wait ya. Miss coba lihat dulu konfirmasi dari kelasnya Kak Shiva ya? Iya. Oke, oke, Naila. Kalau gitu, Naila, karena kan berhubung ini agak terlambat sedikit ya. Oke, Hmm. nah, Naila menyesuaikan ya, nggak apa-apa ya. Nanti untuk tugas-tugasnya, kakak akan jelaskan. Kan ini kakak belum masuk ke tugas, jadi Naila nanti menyesuaikan aja, gitu, oke? Oke, Kak. Oke, kalau dari Kak Shiva sendiri sudah pernah menjelaskan tentang Twine belum, Naila? Udah. Udah, tapi belum pernah pakai kan Twine-nya? Udah pernah. Oh, udah pernah. Oke, Naila ini berarti subclass. Oh, kalau di tempatnya Kak Shiva sudah sampai listen berapa? Tunggu dulu, Miss. Di dulu. Lesson berapa? Oke, berarti ini dulu sempat ini ya, sempat nggak masuk gitu ya. Hmm. Lesson 17, Miss. Lesson 14. Oh, Lesson 16. 16. oh, berarti udah jauh ya.
Iya. Oke, udah jauh berarti untuk pengganti lisan empatnya. Oke, nanti ini berarti tinggal menyesuaikan aja Naila. Karena memang basically secara tools dan juga penggunaan AI, Naila sudah menggunakan jauh ya. Ya kan? Jadi hari ini coba nanti untuk tugas-tugasnya kita lengkapi sama untuk teorinya kakak izin untuk menjelaskan dari nol ya. Karena memang di sini kelas kakak baru sampai di pertemuan keempat gitu. Oke Naila? Benar kok. Oke, sip. Kalau gitu kakak lanjutkan ya, Michael. Nah, tadi kita sudah ini sampai yang Twine ya. Kita kenalan pakai Twine. Nah, Twine sendiri untuk apa? Twine tuh untuk mengerjakan ya, atau membuat atau menciptakan, mewujudkan game teks gitu. Jadi, kalau misalkan Michael kan ikut Python. Kalau Python bisa menciptakan games mungkin, bisa menciptakan aplikasi. Nah, kalau Twine ini istilahnya kayak AI-nya, buat gamesnya lebih simple gitu ya. Nah, itu jadi platformnya yang digunakan gitu. Nah, lalu, nanti sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita tentukan dulu pemainannya akan seperti apa. Nah, dalam kita menciptakan sebuah cerita permainan itu ada beberapa tahap, Michael sama Naila ya. Ada 3 tahap, yaitu awal, tengah, dan akhir. Jadi ada 3 tahap. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kita kan misalkan baru awalannya, nanti pasti baru diperkenalkan tuh tokohnya siapa aja, latar ceritanya apa. Nah, dari situ baru berangkat sebuah cerita ya. Peningkatan aksi ketika sudah di sini mungkin karakternya atau tokohnya bakal melakukan sesuatu, punya kekuatan apa mungkin ya. Nah, ketika dia sudah sudah sampai di tahap ini, peningkatan aksi, berarti dia sudah sampai di tahap tengah. Ya, peralihan dari tahap tengah ke tahap akhir atau kalau di permainan nanti ada tahap akhir. Nah, peralihannya di tengah-tengah itu nanti ada klimaks atau puncak dari permasalahannya akan seperti apa. Misalkan dari perkenalan tokoh tadi, perkenalan latar, lalu dia punya misalkan punya apa ya, kekuatan ajaib atau misalkan dia punya aksi apa, punya misi sesuatu. Nah, pasti kalau sampai sini entah misinya gagal atau misalkan dia menjumpai apa ya, musuh mungkin atau dia tidak bisa kontrol dengan kekuatannya. Nah, dari klimaks inilah nanti baru muncul sampai di tahap ketiga yaitu akhir. Apa tahap akhir tuh? Tahap akhir itu resolusi. Resolusi atau pemecahan masalahannya. Jadi kalau misalkan sudah sampai resolusi ya, resolusi berarti dari permasalahan yang klimaks tadi, mulai itu terurai ya. Mulai terurai apa? Misalkan ada jalan A, jalan B, misalkan. Nah, ketika sudah terurai masalahnya, baru nanti ke tahap akhir. Ya, sampai di tahap akhir atau tahap selesainya dari sebuah cerita seperti itu ya. Jadi ada beberapa tahap yang dilalui ya dari awal, tengah, sampai akhir seperti itu. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan dari awal ya, dari awal yang kakak bilang tadi, ada perkenalan karakter dulu ya. Ada perkenalan karakter sama latar, misalkan. Nah, baru di sini, oh ini ada yang masuk ya? Halo, Ya. ini siapa? Ini Hilmi. Oh, Hilmi. Oh, gini mah. Mohon maaf sebelumnya nih tadi kan saya sudah mulai ya untuk Ya. kelasnya karena kebetulan juga jam 19.00 mulainya seperti itu. Nah, Ya. untuk Hilmi sendiri ini saya lihat kan baru ini ya, baru join pertama kali ya. Ya, baru join pertama. Oh, ini untuk listen 1, 2, 3 berarti belum pernah ikut mah? Belum pernah. Belum pernah. Nah, oke. Mohon maaf sebelumnya ya, Mah ya, karena memang ini di pertemuan keempat, ini tuh pertemuan terakhir di modul 1. Nah, jadi memang ini perlu saya sampaikan di pertemuan keempat ini sudah ada apa ya, penyesuaian dari tugas-tugas di pertemuan pertama 2 sama 3 seperti itu. Nah, Oh, untuk iya. itu apakah Hilmi ingin ikut dulu untuk pelajarannya? Atau mau ikut sekalian di kelas pengganti biar urut dari pertemuan 1, 2, 3 biar Hilmiah juga tidak bingung gitu mah untuk Oh, tugas-tugasnya. gitu ya. Ya, Iya, ya. karena saya takutnya saya jelasin Hilmi ngerjain di pertemuan keempat, cuman belum ada ini elemen-elemen dari tugas yang sebelumnya seperti itu. Jadi takutnya Hilmiah juga bingung, ya. Oh, iya, ya, oke. Tuh. Atau kalau enggak gini aja, maka nanti Hilmi diikutkan kelas pengganti seperti itu. Nanti saya bantu untuk
laporkan biar Hilmi dibantu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Seperti itu. Gimana, Ma? Ya, oke, nggak apa-apa. Itu Gitu. aja ya. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, tadi saya sudah sampaikan di grup juga, karena kalau biasanya telat 15 menit, itu saya arahkan ke kelas pengganti aja, karena takutnya sudah ketinggalan materinya, seperti itu. Oh, ya. Iya, Ya. gitu ya, Mah. Jadi mungkin Ya. nanti saya bantu lapor aja, gitu. Ya. Oke, besok ketemu lagi ya, Hilmi ya. Minggu depan sama Ya. Miss ya. Ya, Oke, terima kasih. oke, sama-sama. Dadah, Ya. Hilmi. Ya. Semangat ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Tadi kakak bilang ada tahap awal ya, tahap tengah sama tahap akhir. Nah, kalau awal tuh baru pengenalan karakter sama latarnya misalkan. Nah, baru muncul tuh ada insiden pemicunya. Misalkan kalau punya Michael tadi retakan waktu. Nah, ceritakan tuh retakan waktu bagaimana. Baru ada pengendalian waktu. Ada orang yang time traveler mungkin ya, atau cerita lainnya baru diperkenalkan. Nah, sedangkan kalau sudah di tahap tengah, teman-teman, sudah mulai tuh si time traveler ini tuh ngapain ya? Jadi ada misi apa nih? Nah, baru diperkenalkan di sini. Dia ada perjalanan jauh kah? Ada kekuatan apa yang dia miliki kok bisa pengendali waktu, ada retakan waktu. Nah, baru nanti di tahap di sini akan muncul klimaks tadi ya. Antara tengah ke akhir, ini ada klimaks. Nah, dari klimaks tersebut baru ada resolusinya. Nanti teman-teman mau buat endingnya tuh bagaimana gitu ya. Jadi kalau dari klimaks mau dibuat ending sad ending kah atau menang kah? Nah, itu nanti ada pilihannya. Teman-teman bisa masukkan atau buat ceritanya seperti itu ya. Oke, kakak lanjut dulu. Dari tadi berarti udah ada awal, tengah, akhir, sudah kakak jelaskan. Oke, lanjut. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Dari klimaks ya. Kalau tadi kan ada EO karakter ya. Nah, klimaks nih, si karakter tersebut mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Seperti itu. Ada resolusi 1 sama 2. Ketika mereka pilih resolusi atas, nah, mereka akan apa? Akhiran yang buruk. Karena kemampuan sihir itu diambil oleh kutukan. Nah, kalau pilihan kedua, teman-teman, nanti dia akan berakhir baik. Kenapa? Karena dia memberikan buku itu ke orang bijak yang bisa melindungi mereka dari orang jahat, gitu. Jadi ada dua resolusi mungkin ya. Ada dua pilihan. Nah, ketika user pilih yang atas, akhirnya buruk. Kalau user pilih yang bawah, ya akhirnya baik seperti itu. Nah, itu kita yang tentukan sendiri bakal bagaimana ceritanya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Jadi ada pilihan baik, pilihan buruk. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat pilihan buruk semua, ya boleh, silahkan. Buat pilihannya terserah teman-teman. Gitu. Ya, oke. Nanti kita buat dulu teman-teman untuk scene-nya ya, atau alur dari ceritanya. Nanti kita buat scene-scene-nya di Miro, seperti yang kemarin tadi kakak sudah contohkan juga. Dari Miro nanti kita baru berangkat ke Twine-nya. Nah, dari Miro dulu ya teman-teman ya. Dari Miro kita buat apa Kak? Nanti teman-teman tuh buat yang pertama, alur ceritanya. Jadi ada scene 1, dia akan bagaimana? Scene 2-nya Kak, dia akan ceritanya kayak gini. Scene 3, scene 4, scene 5. Boleh, terserah mau buat berapa scene, gitu ya. Nah, yang penting dari scene-scene ini itu mewakili satu alur, satu cerita, gitu ya. Nah, kalau bingung nggak apa-apa, nanti kakak contohin punya kakak seperti apa. Bahkan nanti kalau dari kelas kakak kayak yang lain ya, dari contoh yang kakak baru paham. Kalau dari sini mungkin masih bingung ya tadi ya, scene-scene-nya bagaimana. Nah, nanti kakak contohin yang sudah jadi aja. Oke. Dari situ nanti kita baru masuk ke plan teman-teman ya. Nah, jadi ada setiap pilihan, ada situasinya. Setiap situasi ada pilihannya. Sampai nanti ada kegagalan atau mungkin keberhasilan, kemenangan seperti itu. Oke. Jadi bercabang pun boleh, teman-teman. Dia mau buat bercabang. Nanti dalamnya ada tombol lagi, Kak. Boleh. Dalamnya ada tombol-tombol lagi. Ya boleh. Nanti silakan buat scene-nya berseperti apa. Gitu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman dari peningkatan aksi nanti sampai ke resolusi ya. Nah, kalau mau sepanjang ini juga nggak apa-apa. Nah, dari scene, kita kan misalkan Michael sama Naila sudah buat 5 scene gitu ya. Sudah buat 5 scene. Nah, dari scene-scene tersebut, teman-teman bikin misinya. Jadi ada misi yang harus user pecahkan tuh apa? Misalkan kalau pilihan ya, opsi A, opsi B. Ketika pilih opsi A, nanti ada misi nih. Misi untuk misalkan cari pintu yang benar gitu. Jadi ketika dia pilih pintu yang benar, baru
berhasil seperti itu. Jadi ada misinya. Contohnya di sini misi buku angin seperti itu. Nah, jadi nanti di Miro ada dua teman-teman, Miro dari scene sama misi ya. Jadi kita buat dua nanti. Oke, kalau kita sudah buat dari Mironya, baru kita masuk ke Twine-nya. Di Twine nanti kita boleh download, tapi boleh juga pakai web. Kalau kakak sendiri pakai web, teman-teman nanti kalau mau pakai web boleh silakan. Ya, nah nanti di Twine sendiri kakak langsung jelasin aja di Twine-nya ya. Kalau dari sini teman-teman cukup kenalan aja. Nanti setiap scene, nah itu nanti kalau di Twine namanya passage ya. Jadi kotak ini nanti kita klik ya, bisa kita tambahin ceritanya. Namanya passage ya. Passage ya. Jadi passage ini untuk di Twine. Jadi setiap scene itu nanti masuknya di passage. Nah, gimana cara nambahin passage-nya? Nanti tinggal klik dua kali, nanti kita masukkan ceritanya di situ. Ceritanya gimana, Kak? Nanti kita bantuan ChatGPT, ya. Yang membuat nanti ChatGPT. Yang penting teman-teman tuh apa? Ciptakan konsepnya, ya. Ciptakan ceritanya bagaimana. Baru nanti kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat apa ya? Kodenya untuk kita masukkan di Twine-nya, gitu. Nah, contohnya di Twine itu akan seperti ini, teman-teman. Kalau udah jadi ya, sudah jadi ceritanya nanti bakal ada scene satu awalan, scene 2 tanya nih dia bakal lihat di buku apa. Dia bakal kalau di ini scene selanjutnya dia bakal milih nih. Kalau dia pilih ini baru bercabang nanti, bercabang ke pilihan-pilihan selanjutnya. Nah, seperti itu kalau ini sudah kompleks ya, kalau sudah apa ya namanya? Sudah banyak scene-scene-nya sudah sangat dipersiapkan seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini kakak minta teman-teman nggak usah terlalu kompleks dulu nggak masalah ya. Yang penting nanti minimal banget deh 4 atau 5 pieces itu udah cukup buat kakak. Gitu ya, karena buat latihan dulu aja. Kalau buat gamenya secara kompleks besok kita buat bertahap. Dari sini baru besok kita tambahin lagi passage-nya seperti itu. Nah, kakak akan contohkan terlebih dahulu di Algonova ya. Ntar ini kakak tutup dulu punyanya Michael tadi. Nah, teman-teman nanti masuk di pertemuan keempat, nanti boleh silakan dikerjakan dulu untuk pilihan gandanya ya. Di sini ada pertanyaan untuk pilihan itu seperti apa, lalu untuk rumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita seperti apa. Baru nanti masuk di sini tugas pertama. Tugas pertama nanti kita buat di di Miro untuk scene-nya dulu. Scene-nya seperti apa? Ya gini teman-teman. Tunggu kakak bukakan dulu. Temuan keempat gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi untuk tugas pertama, teman-teman cukup buat seperti ini. Scene satu, scene 2, scene 3. Nah, kalau punya kakak tuh scene satu, scene 2A, scene 2B, sama scene 3, scene 4, scene 5A, sama scene 5B. Seperti itu. Scene pertama apa? Di sini baru The Dark Corridor atau koridor gelap. Seperti itu. Jadi ada introduction-nya, ada location-nya apa, karakternya siapa yang terlibat gitu ya. Sama temanya apa? Event of the description-nya apa? Player terbangun dari koridor gelap dan dihadapkan pada dua jalur yang berbeda. Jalur kiri, pintu kiri, sama jalur kanan, pintu kanan. Seperti itu. Kalau kita pilih salah satu, nanti dua-duanya bakal masuk ke koridor dulu ya. Ada koridor checkpoint. Kalau dari koridor baru nanti masuk ke final door atau klimaksnya di sini teman-teman. Nah, momen puncak ketika pemain menghadapi pintu rahasia. Keberhasilan tergantung pada keputusan. Misalkan, pilih yang pintu A, nanti baru masuk ke secret room-nya. Kalau pilih pintu B, dia bakal kekunci selamanya di sini. Atau ya violet gitu ya. Violet ending atau set endingnya di sini. Kalau pilih yang benar, baru nanti dia menemukan pintu rahasianya. Gitu. Itu untuk tugas satu. Teman-teman rumuskan scene-nya dulu aja ya. Ini untuk tugas yang pertama. Oke, kakak masuk di tugas yang kedua. Di tugas yang kedua, baru teman-teman di sini nanti kita tentukan apa namanya? Misinya ya. Misi dari permainannya seperti apa? Contoh misinya seperti ini. Sebelah kanan boleh diperhatikan di sini ya. Kalau punya kakak itu kan mencari kunci untuk membuka pintu rahasia. Nah, dari awal ya ada misinya apa? Cara cari pintu pintu rahasia di ujung koridor. Nah, nanti ada pilihan satu, pilihan dua. Pintu kiri, pintu kanan. Nah, kalau pilih dua-duanya, bisa nih mereka masuk ke koridor dulu. Baru nanti masuk ke pintu rahasia. Nah, dari pintu rahasia ini tuh ya belum tentu dapat
bisa masuk ke pintu ke ruang rahasianya karena masih ada dua pintu, pintu A sama pintu B. Kalau pintu A baru nanti dia dapat kunci buat masuk ke pintu rahasia. Kalau tadi pilihnya pintu B, ya udah stuck stuck dia di sini, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Jadi kalau di sini tuh sudah istilahnya sudah apa ya, 50% lah sudah ada alurnya seperti itu. Kalau sin kan belum tadi. Nah, baru kalau di sini sudah ada alurnya seperti apa ya. Jadi sudah jelas misinya seperti apa. Oke, itu nanti untuk tugas yang kedua teman-teman kumpulkan di sini. Gitu, sama yang terakhir Twine. Nah, untuk Twine nanti mungkin kakak jelaskan atau sekalian ya. Coba. Teman-teman mending kakak jelasin sekalian atau nanti aja untuk Twine-nya? Nanti Sekalian aja. mungkin ya. Oh, nanti aja, oke. Kalau nanti aja teman-teman boleh silakan kerjakan ini dulu, satu sama dua ya. Nah, kalau bingung, kakak coba kasih contoh di sini teman-teman, cara tanya ke ChatGPT ya. Misalkan dari yang pertama. Nah, teman-teman nanti boleh silakan screenshot punya kakak ya, atau mungkin kakak kirimkan nanti, punya kakak kirimkan. Teman-teman nanti boleh silakan ngeprompt ya. Soalnya dimasukin boleh silakan, soalnya dimasukin, baru nanti tambahin. Ini adalah soal pertama, tolong bantu saya membuat alur cerita game seperti contoh, tetapi sesuaikan dengan latar belakang game yang telah saya buat sebelumnya. Nah, teman-teman ceritain di sini, gamenya kayak gimana. Gitu kan? Kalau punya Michael, retakan waktu. Ya udah, nanti diceritakan di sini. Biar apa? Biar ChatGPT bakal menciptakan scene-nya juga sesuai sama cerita teman-teman. Gitu ya. Scene satu, scene 2, scene 3. Nah, baru nanti ini di-copy, masukkan ke Miro seperti ini. Untuk cara nambahin frame sama sticky note, masih ingat kan? Masih? Oke, kalau masih boleh silakan untuk coba dikerjakan terlebih dahulu soal nomor satu sama 2. Oke, boleh silakan dikerjakan teman-teman. Boleh silakan share screen dulu. Kakak bantu screenshotkan ya untuk gambar punya kakak nih. Untuk yang tugas satu, alur cerita, kakak kirimkan di kolom chat ya. Boleh silakan share screen teman-teman. Oke, tuh kakak kirimkan untuk yang pertama. Kalau yang misinya kayak gini. Misi aksi. Tuh, kakak kirimkan di kolom chat Zoom juga untuk contohnya. Gitu. Oke, boleh silakan kerjakan dulu. Kalau misalkan bingung cara menjawab yang pilihan ganda, tanya sama kakak. Kakak bantu untuk pilihan gandanya. Gitu. Oke, nanti baru kakak lanjutkan untuk yang tuanya, teman-teman. Nah, kalau mau buat di satu scene juga nggak apa-apa. Tinggal tambahin di bawahnya. Nah, gitu boleh, Michael. Kayak gitu aja nggak apa. Tambahin frame-nya, baru tambahin sticky note-nya. Iya. Oke. Kalau bingung, lihat punya kakak tadi ya. Perlunya berapa passage, Kak? Perlunya berapa scene? Bebas, teman-teman. Yang penting minimal 4 kagak 5 deh. 4 udah cukup. 4 scene sudah cukup. Gitu ya. Oke, punya Naila gimana? Naila sudah mulai mengerjakan? Sudah, Miss. Oke. Soalnya kalau back office-nya atau datanya punya Naila kan nggak masuk ya di Miss ya. Jadi Miss nggak bisa kontrol. Gitu. Oke, jadi nanti bilang aja kalau misalkan ada kesulitan, silakan share screen nanti Miss bantu. Oke. Nah, betul. Berarti sebenarnya punya Naila itu tuanya sudah jadi ya? Sudah, Miss. Sudah. Oke, berarti ini konsepin aja. Jadi sesuai sama ceritanya punya Naila aja gitu. Pagi sampai malam baca, capek.
Oke, sip. Nah, tapi tetap di ini ya diceritakan ya apa konsep dari ceritanya seperti apa. Untuk yang dikasih contohnya tuh kirimin aja contoh yang punya kakak itu. Biar apa ya outputnya sama nanti.
Punya Naila. Oke, kalau misalkan ini dibesarkan aja Naila. Ditarik gitu kotaknya biar agak kelihatan. Langsung dari ini aja. Misalkan dari ini kan. Nah, nanti ditarik dari sini dari titik ujung putihnya nih. Heeh. Nah, gitu biar kelihatan. Agak gede-gede nggak apa-apa. Kan bisa ini nanti disesuaikan lagi untuk frame-nya. Nah, gitu. Biar kelihatan. Hmm. Ini cara nge-save-nya gimana ya, Mas? Foto. Cara nge-save-nya. Oke, coba diklik di frame 4. Bisa dipasir dan dipasir. Diklik di frame 4. Lalu titik 3 sini. Saya jalan di tempat curah-curah. Oh, dia ekspornya nggak bisa. Oke, kalau nggak gitu ini pakai yang sini-sini. Export as image. Ya. Nah, nanti kotaknya di ini dulu. Kotaknya disesuaikan dulu. Naila, digeser dulu. Nah, seberapa baru nanti diekspor. Nah, oke, nice. Coba nanti baru diekspor. Oke. Dah tersimpan tuh untuk tugas yang satu. Oke, nanti tugas duanya lihat yang contoh punya Miss yang bawahnya. Itu berarti sudah ada alur misinya ya. Mm-mm. Kumpulkan di nomor 3 nak. Tuh. Nah, ini di belakang laptop. Miss, cara download itu gimana, Miss? Ini tinggal di-upload aja, Miss. Berarti tinggal upload aja punyanya ini. Coba lihat tuannya. Coba lihat ke bawah. Coba Miss mau lihat sebentar. Oke, nah sudah lumayan kompleks. Oke, dibuat lalu publish to file aja. Build publish to file. Oke, udah masuk nanti tuh entitle tuh. Oke, kumpulkan di situ. Untuk yang ke tugas duanya udah? Udah, Miss. Udah, oke. Tugasnya mana, Mas? Oh, ini belum nomor 4 tadi belum dicentang hijau. Coba nak. Coba scroll dulu. Nah, tadi udah dicentang hijau. Udah, Miss. Oke. Berarti punya Naila sudah semua tugasnya. Coba Miss cek dulu. Nah, di sini nih nomor 2 nih. Tugasnya bukan ini udah, Miss. Nah, ini belum. Ini tugas yang tadi. Coba sudah dibuatkah di Miro? Oh, Itu yang pertama nggak sih tadi Naila? iya. Oh, lihat. Nah, coba dibuat dulu kalau misalkan belum ya. Oh, ya ada, Miss. Oke, coba dicari dulu. Oke, nanti kalau sudah baru dikumpulkan.
Miss, sudah, Miss. Oh, udah? Udah. Oke, coba Miss lihat. Berarti untuk tuh, oke, itu dicentang dulu ya, lalu dicentang di clue-nya, betul? Mm-mm. Oke, berarti untuk tugas-tugas Naila sudah semua ya. Di alur klimaks ini apa yang belum? Nomor tiganya coba. Belum dikumpulin tadi. Nah, coba dikumpulin dulu tadi. Mm-mm. Centang hijau dulu, baru dicentang di situ. Centang hijau dulu. Kalau belum dicentang hijau nanti nggak terkumpul soalnya. Nah, baru di saya memecahkan betul. Oke, nice. Miss, ini tugas Mm-mm. Naila lesson 4. Dari semua Naila boleh out gak? Misalnya Naila mau karate lagi, Miss. Oke, boleh-boleh silakan nanti tinggal ini ya. Nanti lapor ya sama Miss Shiva ya. Bilang kalau sudah selesai mengikuti kelas gitu. Oke, terima Ya, kasih Naila. ya, Miss. Sama-sama, Miss. Oke. Udah, Miss. Iya, boleh silakan. Oke, berarti tinggal lanjut sama Michael. Nah, dikasih panah-panahnya dulu. Nah, kalau udah yang paling atas jangan lupa dikasih nih Kak, panah nggak? Nah, kalau misalkan kurang lebar, di ini aja digedein frame-nya. Siapa? Michael? Hmm. Oke, sesuaiin dulu, Bu. Dicentang hijau, habis itu dibuka di clue-nya. Nah, baru. Betul. Oke,
lanjut yang nomor dua. Nah, ini untuk yang tugas kedua tadi, Michael. Hmm. Ke misinya. Jadi sudah lumayan, apa ya, lumayan hampir sama nanti untuk ininya, alurnya sama yang di Twine gitu. Oh. Coba kasih nih, contohin yang punya kakak, coba. Yang Miss contohin tadi di chat Zoom, buatin seperti ini, tolong buatkan seperti ini. Gitu. Kan udah ada tuh yang contoh kedua. Hmm. Hmm. Coba tunggu dulu. Nah, baru buat deh. Reconnecting bentar.
Nah, nanti kalau yang dituanya nanti disesuaikan lagi aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus persis kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting konsep permainannya dulu Michael sudah tahu. Oke, nanti boleh silakan dikumpulkan kalau sudah yang itu ya. Sesuaikan dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau geser ininya bisa kok geser ininya. Apa namanya? Garisnya itu juga. Hmm. Nah, oke. Oke, dikumpulkan dulu. Oke. Oke, berarti satu dua sudah. Nomor tiga, Miss jelasin dulu ya, Michael ya. Nomor tiga, Miss jelaskan dulu. Miss izin untuk stop share dulu. Miss gantian yang share screen. Kita manfaatkan waktu kita sisa-sisa ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk di twine-nya. Nah, di twine itu gimana? Twine nanti kan sudah bentuk apa ya? Sudah bentuk alur dari permainannya seperti apa ya? Jadi per scene, lalu nanti pilihan opsinya seperti apa. Nah, itu sudah
sudah disesuaikan seperti itu. Nah, kita kenalan dulu sama Twine ya. Nanti silakan pakai yang website dulu aja nggak apa-apa, jadi nggak perlu download dulu. Nanti kita pakai websitenya. Nah, nanti yang perlu Michael tahu ya. Kakak langsung dari Twine-nya aja mungkin ya. Tunggu, ada yang perlu jelasin nggak ya? Nggak. Nah, langsung ada jadi Twine-nya. Nanti kakak kirimkan link Twine-nya. Tunggu. Link Twine kakak kirimkan di kolom chat ya. Kayaknya nggak perlu login deh. Kalau perlu login nanti pakai Google aja ya. Nah, Michael perhatikan dulu sini. Misalkan nanti kita mau buat baru ya. Nanti klik new ya. Klik yang di new. Nanti baru ini. Kasih judulnya apa. Kalau retakan waktu ya udah kasih retakan waktu. Nanti baru klik gitu ya. Kalau sudah. Nah, ini kan punya kakak ada banyak ya. Misalkan kakak masuk ke sini. Klik 2 kali. Klik-klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang kakak bilang tadi, Michael, di sini ada 5 ya, ada passage namanya ya. Jadi ada namanya passage. Di passage ini, kalau misalkan kita nanti mau nambahin ya, tinggal klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, di sini nanti bakal muncul nih. Apa yang mau ditambahin ya? Misalkan kalau di sini nanti ada nama pemainnya, boleh silakan ditambahin nama pemainnya. Kalau yang lain, Kak, nih, misalkan di sini nanti ada narasinya ya, ada ceritanya. Nah, harusnya lebih lengkap. Kalau punya kakak nih, cuman ringkas karena cuman contoh doang ya. Harusnya ada narasinya. Nah, besok tuh ada kita tambahin gambar, ada kita tambahin audio, ada tambahin yang lain-lain. Nah, ini cuman buat contoh aja. Nah, kalau biar muncul ininya Kak, biar muncul apa panah-panahnya, pakainya kayak gini. Nih, perhatikan yang ini. Kelihatan nggak ya? Tunggu atau dari sini deh. Nah, nih, lanjut koridor. Nah, jadi penulisannya tuh ada ini, ada kurung siku 2, ya, kurung siku belakang juga 2. Nah, Nah, nggak, di Mai. tengahnya Kalau itu beneran kan ada kayak gini. seperti ini. Ya, ada kayak panah. Nah, tapi kalau di soal biasanya atau di PPT, nanti tengahnya ini ada gini, ada garis satunya, gini, ya. Jadi istilahnya panahnya itu kalau dituliskan kayak ini, kayak jadi kayak ada garis tengahnya satu, gitu. Itu untuk penulisan ininya buat dia lanjut kemana, ke passage yang mana, seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk cara namain ininya Kak, passage-passage-nya, nah nanti langsung aja di sini ada di sini rename ya. Rename kalau misalkan left door atau right door, start seperti itu. Kalau sudah ditambahkan langsung di close juga nggak masalah. Jadi misalkan di close itu nggak apa-apa. Jadi dia langsung update misalkan ya. Jadi misalkan nanti sampai di akhir secret room seperti itu. Nah nanti kalau sudah langsung di close nggak masalah. Dia langsung nanti langsung apa ya namanya? Langsung terupdate gitu. Nah, nanti kalau di Twine sendiri, cara nambahin passage-nya gimana? Udah langsung di sini aja kan ini udah masuk di passage ya. Udah masuk di passage langsung new aja. Nanti dia akan muncul passage baru. Misalkan kakak contohin di sini new. Nah, dia bakal masuk di passage baru kan? Klik 2 kali, rename dulu. Misalkan coba gitu ya, kakak cuma coba doang. Oke. Nah, seperti ini kan dia belum ada ini ya, belum ada panahnya ya. Nah, coba kakak tambahin nih seperti ini. Nih, misalkan, berarti kan penulisannya seperti ini. Nah, kakak tambahin coba deh. Coba. Nah, kemana? Ke passage coba. Nah, tuh. Dia akan otomatis muncul panahnya. Paham? Tuh, langsung muncul panahnya di sini. Dah, seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah dituliskan semua di sini, sudah nanti tinggal ke sini, klik yang build, ya. Ada build, kalau misalkan mau dicoba dulu, klik yang play, ya. Play. Nah, nanti dia seperti ini. Tuh, bakal muncul. Punya kakak udah ini ya, sudah ada tambahan CSS-nya, makanya di sini warnanya sudah beda ya. Kalau belum ada si CSS-nya nanti hitam, seperti itu. Nah, misalkan pintu kiri, nah, lanjut. Masuk. Pintu kanan. Coba lagi. Main lagi. Nah, itu nanti silakan di klik yang play aja. Kalau untuk download filenya gimana? Klik yang ini. Publish to file. Ya, yang dikumpulkan nanti HTML-nya. Jadi klik publish to file. Dia akan terdownload ini HTML-nya. Seperti itu. Tuh, HTML. Game 1 HTML. Nanti baru dikumpulkan di soal ketiga. Gitu ya, Michael ya. Nah, cara tanyanya ke ChatGPT gimana? Biar muncul passage-nya atau muncul kode-kode yang harus dimasukin ke ini Twine-nya. Nah, nanti langsung gini aja. Tunggu ya. Perintahnya nih misalkan. Prompt
passage twine. Nah, dari alur cerita dan alur konflik yang telah saya buat pada gambar, contoh, sesuaikan passage dengan alur cerita yang saya buat. Tolong buatkan yang bisa langsung saya masukkan ke passage twine gitu. Ya, jadi langsung minta aja ke ChatGPT biar langsung dibuatkan berapa passage. Misalkan tadi beberapa passage ya. Michael kalau mau ini boleh silakan disesuaikan gitu juga boleh nggak masalah. Biar nanti langsung bisa dimasukkan ke passage line. Gitu ya. Oke, tuh kakak kirimkan promnya. Kalau misalkan mau disesuaikan kayak punya kakak, silakan disesuaikan seperti itu. Langsung aja di ChatGPT-nya tadi. Gitu ya. Oke, Michael boleh silakan share screen. Kakak bantu masuk ke Twine-nya sekalian. Nah, kalau besok kita masuk ke modul 2 baru tuh belajar cara HTML-nya tampilannya ya. Warnanya diubah, lalu font size-nya diubah, tombol-tombolnya diubah, baru kita nanti mainnya di HTML gitu. Hmm. Hmm. Belum. Kalau mau di copy juga nggak masalah tadi. Copy aja punya kakak tadi. Wine. Tuh, udah kan? Masukin satu-satu nanti per passage. Copy kode aja langsung tuh bisa. Klik 2 kali, nah masukin ke situ. Dah. Nah, Sintika A, Sintika B. Oh, kalau ada start berarti nanti diubah aja jadi start. Nah, atau dihapus dulu aja, hapus dulu aja. Nah,
Oke, nice. Coba di play dulu coba nanti. Build lalu play. Nah, coba diklik code. Nah, masuk kemana? Nah, ikutin Nera seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, main lagi kembali nggak? Nah, kembali ke start lagi. Oke, nanti boleh silakan masuk ke sini lagi nanti. Di build publish to file ya, publish to file. Biar bisa dikumpulkan nanti HTML-nya. Oke, itu dijawab dulu. Ya, kenangan. Tadi mana yang kakak jelasin? Nah, tuh ada tiga, ya ada tiga jawaban yang benar. Mm-mm, iya. Iya? Oh, yang salah. Pertanyaannya Oh yang iya, salah. Pertanyaannya yang salah. Maaf, maaf, kakak juga nggak fokus. Berarti ada berapa tuh yang salah ya? ini cuma satu. Ada tiga berarti. Oh, ini nih permainan berakhir tuh juga. Ini kan satu doang tadi tuh. Nah, udah bisa ternyata. Betul. Nah, kumpulkan HTML-nya aja. Centang hijau di atas dulu. Betul, baru dikumpulkan. Centang baru kumpulkan. Nice. Oke, sip. Nah, oke, berarti untuk tugas Michael sudah selesai semua ya. Oke, berarti nanti kakak coba cek. Nah, untuk pesan kakak untuk yang Twine, tadi kan mungkin baru kita kerjakan kayak gitu doang ya, passage-nya ya. Nanti kalau misalkan mau dikembangkan, boleh silakan dikembangkan. Kita nanti bertahap, Michael. Kita baru dari teks, kita besok masuk ke kode untuk tampilannya ya. Kalau web kan biasanya ada backgroundnya tadi ya, background, lalu fontnya, tombol-tombolnya besok kita sesuaikan. Baru modul berikutnya gambar, kita sisipkan gambar. Modul video, kita sisipkan video. Modul suara, kita sisipkan suara. Nah, nanti itu nanti akan berkembang ya. Jadi pertahap akan ditambahkan untuk game Twine-nya. Seperti itu. Oke, gimana Michael? Sudah cukup paham untuk sampai ke Twine? Dah? Ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak. Oke, kalau tidak mungkin kakak rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti kakak yang hijaukan, Michael. Sebelum kakak akhirin, kita foto dulu. Ya, walaupun cuma berdua ya, nggak apa-apa. Kita foto dulu. Ya, kakak hitung mundur, Michael. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Michael untuk hari ini ya. Untuk tugas-tugasnya kakak cek. Kita ketemu lagi minggu depan masuk ke modul baru, modul kode. Oke, terima kasih Michael. Kakak izin untuk akhirin kelasnya ya. Bye, terima kasih.